Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, kita berkumpul di telaga ini, di Telaga Segara Anak di Gunung Rinjani. Mana ini, Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk bersama-sama belajar. Dan ini adalah daurah sesi yang ketiga. Setelah yang pertama kita mengaji di Selat Madura. Apa judulnya kemarin Selat Madura kemarin? Ada yang ingat nggak? Zikir pengetahuan laut. Hukum laut di dalam fikih Islam. Kemudian sesi yang kedua di Sembalun, eksistensi kopi di dalam literatur Islam. Setelah itu kita mendaki Gunung Rinjani sampai ke Palawangan ya. Ada yang sampai ke puncak, ada yang di bawah letter E. Saya qadarullah sampai letter E, ya, sudah terkewer-kewer. Lalu turun kita menuruni tebing Palawangan sampai ke telaga ini, alhamdulillah. Dan di kesempatan pagi ini kita akan membawakan pengajian berjudul Kutunggu Engkau di Telaga. Siapa yang mengatakan kutunggu engkau di telaga? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadits yang sahih, kutunggu engkau di telaga. Dan teman-teman yang datang duluan di telaga ini, mereka juga mengatakan kepada teman-teman yang lain, kutunggu kalian di telaga. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah akidah Islam itu, keyakinan Islam itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang utama. Jadi kalau teman-teman ingin belajar akidah itu harus struktural. Jangan ngawur, jangan awur-awuran dalam belajar Islam. Tetapi harus memahami pondasi-pondasi akidah itu. Apa yang menjadi pondasi akidah itu? Silahkan teman-teman membaca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita, rahmatullah alaihim ajma'in, ya, ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka seluruh kitab tadi akan memuat pondasi-pondasi akidah yang sama. Meskipun ditulis oleh ulama yang berbeda, dari rentang masa yang berbeda, dari negara dan benua yang berbeda-beda, tetapi tatkala manhaj, metodologi mereka di dalam beragama itu sama, menghasilkan akidah dan prinsip-prinsip akidah yang sama. Barang siapa menyelisihi prinsip akidah ini, berarti dia telah melakukan penyimpangan. Memiliki akidah yang menyimpang. Sampai-sampai Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala menulis kitab judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Berisi akidahnya sekitar 500 imam-imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Sejak dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai para ulama, ya, para pemuka Ahli Sunnah di zaman beliau hidup. Bayangkan dulu belum ada teknologi, belum ada internet, belum ada sarana komunikasi. Mereka berasal dari benua yang berbeda-beda, ya, dari tahun dan zaman yang berbeda-beda, tidak hidup sezaman. 500 para sahabat, para tabi'in atau atba'ut tabi'in, para imam-imam sunnah, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Sufyan Ats-Tsauri, Ali Al-Madini, itu seluruhnya memiliki pondasi akidah yang sama. Maka kalau kita ingin selamat, ikutilah akidah mereka. Akidah yang terambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnah. Nah, di antara pondasi akidah itu adalah kepercayaan, keimanan terhadap Al-Haud, yaitu telaga Nabi SAW. Bahwasanya nanti di akhirat sana, Nabi itu akan diberikan satu telaga yang teramat sangat luas. Panjangnya itu sepanjang 1 bulan perjalanan, lebarnya juga sepanjang 1 bulan
Perjalanan. Jadi bentuknya apa ini? Persegi panjang, segitiga, apa? Ya, persegi. Segi 4 sama sisi. Jumlah gelasnya itu ka'ada din nujumi fis sama. Jumlah gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit, enggak kehitung. Kemudian airnya ahla minal asal wa abyadu minal laban. Air telaganya itu lebih lezat daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syariba minha syarbatan, barang siapa meminum satu teguk dari telaga Nabi itu, lam yadma' ba'daha abadan. Dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Gitu. Jadi orang yang mendatangi Nabi nanti di akhirat, kemudian ditunggu oleh Nabi di telaga itu, dia minum satu teguk air telaga itu, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maknanya apa? Dia masuk neraka tidak? Tidak, karena dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya, selama tinggal rasa haus. Itu. Dan dalil berkaitan dengan telaga ini sangat banyak dari Al-Quran, dari hadis, di antaranya surat apa? Surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Karena Nabi itu pernah dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak punya anak laki. Jadi dia terpotong nasabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Kami menganugerahkan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak sekali. Fasalli li rabbika, maka tegakkan salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina engkau, merekalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan Al-Kautsar itu adalah Al-Haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara ulama yang menyatakan bahwa hadis tentang telaga Nabi itu mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Itu Al-Imam Ibnu Utsaimin banyak sekali menukil bait syair di berbagai lokasi di kitab-kitab beliau. Di antara disebutkan dalam syair tersebut, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd. Mimma tawatara, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab. Man kadzab itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berani berdusta atas namaku, atas nama Nabi, maka hendaknya ia siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Kemudian di antara hadis mutawatir juga adalah barang siapa membangun rumah Allah dan berharap pahala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga. Nggak harus modali masjid utuh loh. Kalau ada pengumuman kerja bakti ngecor masjid, mari kita ikut. Kita akan dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid apapun itu, selama itu masjid kaum muslimin, yang tidak dipakai untuk kesyirikan, tidak dipakai untuk kebid'ahan. Mereka butuh tenaga kita. Ayo kita bantu. Mosok sampai ke telaga Nabi, gotong semen sak ember nggak kuat. Itu untuk kebaikan kita. Itu hadisnya mutawatir. Wa ru'yatun syafa'atun wal haud. Dan hadis tentang ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kelak kalian akan melihat Tuhan kalian ya sebagaimana purnama dilihat di saat tanggal 15. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desaan saat melihat Allah Ta'ala. Ini hadis mutawatir ini. Syafa'atun, hadis tentang syafaat. Ya, syafaat Nabi banyak. Di antaranya adalah asyafa'atul uzma, kelak di padang mahsyar saat orang seluruh dunia berbondong-bondong, kehausan, kesusahan, matahari didekatkan. Mereka minta syafaat, dimintakan syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Saya itu orang yang terusir dari surga. Saya nggak bisa kasih syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, saya nggak bisa.
Dan nabi-nabi yang lain semua menolak. Lalu Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah, memuji Allah. Lalu terdengar suara, wahai Muhammad, angkat suaramu dan mintakan syafaat. Semua akan diijabah. Lalu Nabi memintakan syafaat untuk seluruh umatnya yang berhak menerima syafaat. Adapun yang tidak berhak, yang nggak dapat syafaat, nyeluring kata kita, ya gigit jari. Saat umat-umat yang lain, saat umat Nabi Muhammad yang lain dapat syafaat, dia nggak dapat. Karena dia terlalu banyak maksiat, banyak meninggalkan ajaran Nabi, menentang sunnah Nabi SAW, baik dengan akalnya, ya, ataupun dengan hawa nafsunya, ataupun dengan adat istiadat yang dia fanatiki, dia fanatik kepada adat istiadat, lalu tidak mempedulikan perintah Nabi, kelak dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Kemudian al-haud, itu juga hadisnya mutawatir. Kemudian hadis wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd. Hadis tentang mengusap alas kaki. Itu hadisnya mutawatir, teman-teman sekalian. Jadi saat kemarin kita menanjak gunung, mendaki gunung, lalu kita berwudu mengusap alas kaki di sini. Itu hadisnya mutawatir. Seluruh sekte Islam menerima hadis ini. Kecuali satu sekte terlaknat, namanya Syiah Rafidah, yang mengajarkan kawin kontrak itu. Menikah hanya 1 malam, menikah hanya 3 malam, menikah hanya 1 bulan, namanya nikah mut'ah. Dia saja yang menolak hadis tentang mengusap alas kaki ini. Maka kalau ada ahli sunnah mengaku pengikut sunnah Nabi nggak mau ngusap alas kaki, hati-hati. Jangan-jangan dia terpengaruh apa ajaran sekte sesat Syiah. Kemudian di dalam Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau juga menuliskan beberapa bait syair, dikatakan di sana, wa inna lil Mustafa haudan masafatuhu ma baina Sana'a wa Basra hakadha dzakara. Sesungguhnya Nabi Al-Mustafa memiliki satu telaga yang jaraknya itu antara Sana'a dengan Basra. Demikian beliau menyebutkan. Ahla minal asal as-safi, rasa airnya lebih enak, lebih lezat daripada madu yang murni. Kemarin kata Pak sopir, kalau madu murni itu digandeng ya. Kalau madu tidak murni itu ditenteng, kata beliau. Madzaqatuhu, rasanya. Wa inna kizanuhu mithlun nujumi tara, dan jumlah gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Ini yang pertama yang harus kita fahami dari pembahasan kita ini. Kemudian berikutnya saya akan membacakan hadis tentang Al-Kautsar tadi. Hadis tentang Al-Kautsar. Setelah kita beriman bahwasanya Nabi SAW itu memiliki telaga, ya, kita harus meyakini bagaimana nanti prosesi manusia itu mendatangi telaga tersebut, dan bahwasanya Nabi SAW berjanji menunggu kita kelak di tepi telaga itu. An Sahl bin Sa'din qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, dia berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ini sesungguhnya aku faratukum, menunggu kalian, alal haudi, di telaga. Kata Nabi, sesungguhnya aku kelak akan menunggu kalian di telaga, wahai umatku. Man marra alayya syariba, barang siapa bisa melewati aku, dia akan meminum air telaga tersebut. Dia akan meminum air telaga tersebut. Wa man syariba, dan barang siapa meminum air telagaku, lam yadma abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun, ini yang horor, ini yang menakutkan. La yaridanna, dan kelak akan datang, alayya, kepadaku, aqwamun, banyak kaum, akan datang kepadaku banyak kaum. A'rifuhum, aku mengenal mereka. Wa ya'rifunani, dan mereka juga mengenal aku. Berarti kaum ini siapa ini? Umatnya Nabi. Umatnya Nabi SAW. Umat Islam. Orang-orang Islam. Akan datang kepadaku beberapa kaum. Mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Ketika sudah dekat, aku dan mereka tiba-tiba dihalangi. Mereka tidak bisa mendatangi aku.
Ya, tidak bisa mendatangi diriku. Fa'akulu, kemudian aku mengatakan, innahum minni. Wahai Allah, sesungguhnya mereka itu bagian dari aku. Kaum-kaum ini mereka adalah umatku. Kenapa mereka dihalangi datang ke sini? Itu fayuqalu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu mereka itu telah mengada-adakan sesuatu yang tidak engkau ajarkan. Hadis ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi itu tidak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di dunia setelah beliau meninggal. Mereka kaumku wahai Allah, mereka umatku wahai Allah. Kata Allah, mereka adalah satu kaum yang telah merubah agama Islam dan kamu tidak mengetahuinya. Itu. Kemudian fa'aqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, sungguh celaka liman ghayyara ba'di, bagi orang-orang yang berani merubah-rubah agama setelahku. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari nomor 6212, wa Muslim, dan hadis riwayat Muslim nomor 2290. Jadi hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama tidak sedang mengarang-arang cerita. Bismillah. Alhamdulillah. Kita bisa mengaji di pinggir telaga, menikmati segernya teh dan kopi. Tehnya sama, kopinya sama, tapi tempatnya yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaih saat menafsirkan makna dari hadis ini, beliau mengatakan, wali qaulihi, berdasarkan sabda Nabi, qad baddalu ba'daka. Ini kaum ini telah merubah-rubah setelah engkau hai Muhammad. Walau kanal kufur, seandainya mereka ini orang kafir, laqala faqad kafaru ba'daka. Mereka ini telah kafir setelah engkau. Tapi kan tidak dikatakan begitu. Berarti mereka itu orang kafir tidak? Bukan. Mereka adalah umat Islam. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kaum itu yang diusir dari telaga Nabi dengan penuh kehinaan. Wa aqrabu ma yuhmalu alaihi, dan penafsiran paling tepat adalah tabdilus sunnati, yaitu orang-orang yang merubah-rubah, mengotak-atik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqi'un ala ahli bidah. Dan itulah yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Jadi orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berani merubah-rubah aturan yang sudah pakem, ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diotak-atik sama mereka. Syariat Islam yang sudah mapan itu diotak-atik. Sehingga kelak ketika mereka akan mendatangi telaga Nabi, mereka diusir. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan berikutnya hadis ini menerangkan kepada kita akan bahayanya berbuat bid'ah, yaitu mengotak-atik syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita misalnya, kita ikut open trip ini, siapa yang jadi pemimpin di rombongan kita itu? Kang Adul kan? Kang Adul itu sudah membuat skenario. Nanti jam ini kita ke sana, jam sana ini kita sini, kita makan ini, kita begini. Kita harus ngikut aturan itu. Ketika ada yang tidak ngikut, berarti dia sudah merubah-rubah aturan seenak udele dewi. Tidak mau mengikut aturan yang tetapkan oleh Kang Adul. Demikian kita hidup di dunia. Kita numpang di buminya Allah Subhanahu wa taala, di kolong langit. Maka kita harus mengikuti aturan Allah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diotak-atik ajaran Nabi. Saat kita mengotak-atik, saat itulah kita telah melakukan apa? Kebid'ahan. Dan kita terancam kelak akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu makna bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang
baru secara bahasa. Jadi kayak kamera ini bid'ah tidak? Bid'ah secara bahasa. Kaos ini bid'ah secara bahasa. Mobil bid'ah. Bahkan kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah secara bahasa ini boleh, nggak ada kaitannya dengan agama. Ini banyak orang gagal paham. Nuwun sewu ya, maaf ini. Sampai dai kelas nasional, kelas internasional gagal memahami istilah bid'ah ini. Wah, apa-apa kok nggak boleh, apa-apa kok nggak boleh. Berarti kamu naik haji naik onta saja. Ya nggak ngerti apa definisi bid'ah. Bid'ah itu khusus dalam masalah ritual agama. Kalau masalah dunia, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian jauh lebih ngerti urusan dunia kalian. Ini kamera, pesawat terbang, kaos, tumbler. Kecuali Bang Benny, dia nggak mau. Dia tetap mau pakai kayu. Dia nggak mau pakai cangkir enamel, keramik. Ya. Karena dia mempertahankan tradisi Eropa ini ya. Ini tradisi Eropa. Boleh nggak? Boleh, dia urusan dunia saja. Tetapi mana dalilnya kalau bid'ah itu secara bahasa itu sesuatu yang baru? Nabi mengatakan, ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku bukanlah sesuatu yang baru di kalangan para rasul. Maknanya sebelum Nabi diutus itu sudah ada rasul-rasul yang lain. Gitu. Cuma masalahnya banyak kaum muslimin itu akalnya sudah tertutup, tidak mau membuka diri, tidak mau belajar. Dia taunya pokoknya segala sesuatu yang baru itu disebut dengan bid'ah. Jadi Wahabi itu orang goblok. Ya, kalau begitu Wahabi jangan pakai kamera, jangan pakai bis, jangan pakai tenda dum. Ya. Itu nuwun sewu ya, karena mereka nggak ngerti. Mereka terlalu apatis. Ya, terlalu jumud, menutup diri dari ilmu. Padahal ilmu itu kan dia tidak mengenal kejumudan. Asalkan ada dalil datang kita wajib tunduk. Itu Nabi sudah mengatakan, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Bebas urusan dunia itu. Selama tidak dilarang. Hukum asal urusan dunia itu boleh. Kecuali yang dilarang. Tapi kalau hukum asal urusan agama semua terlarang. Kecuali yang diperintahkan. Itu kaidah itu. Harus kita pahami. Kalau urusan ibadah nggak boleh kita ibadah. Melakukan ibadah sujud nggak boleh. Kecuali ada perintahnya. Kalau ada perintahnya, kita sujud. Tapi kalau urusan dunia, semuanya boleh. Mana dalilnya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Silahkan dinikmati. Silahkan dipakai. Kecuali yang dilarang. Kayak babi, zina, main kartu, judi. Itu urusan dunia. Hukum asalnya boleh. Tapi karena ada larangan, menjadi tidak boleh. Nah bid'ah itu secara istilah itu didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi ibaratun satu ibarat, satu ungkapan antariqatin fid dini tentang metodologi beragama. Jadi bid'ah itu urusannya urusan agama. Kalau bukan urusan agama, bukan masuk kategori bid'ah secara syar'i. Ibaratun antariqatin fid dini mukhtara'ah. Yang ditemukan, yang diada-adakan. Urusan agama, ritual agama yang diada-adakan. Maknanya apa? Al-Quran sudah komplit 30 juz. Sunnah Nabi, hadis Nabi sudah selesai. Nabi sudah wafat. Aturan agama semua sudah pakem. Kok ada orang bikin aturan agama baru? Nah itu namanya bid'ah. Ya, ibaratun antariqatin fid din mukhtara'ah. Metodologi dalam beragama yang diada-adakan. Jadi kalau urusan ibadah jangan mengada-ada. Kita ngikuti ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi. Dalam urusan ibadah loh ya. Bukan urusan kamera. Bukan urusan kendaraan. Urusan ibadah kita ikut Nabi. Tudahi syar'iyah ini yang banyak membuat manusia tertipu. Jadi bid'ah ini tudahi syar'iyah, mirip sekali dengan syariat. Contohnya apa? Bid'ah yang mirip seolah-olah itu bagian dari agama padahal bukan agama. Apa contohnya? Misalnya tindakan terorisme, ngebom.
Sebelum ngebom, Allahu Akbar, duar. Itu kan mirip ajaran agama ya. Tapi itu ajaran agama bukan? Terorisme itu. Bukan. Itu bid'ah itu. Ya. Kami berjihad. Jihad itu ada aturannya, Mas. Dalam Islam jihad itu harus izin kepada 3 orang. 3 kalangan. 1 izin kepada penguasa negara. 2 izin kepada orang tua. 3 izin kepada orang yang memberi kita utang. Jadi kalau antum berangkat jihad sendiri tanpa seizin pemerintah, itu bid'ah. Pemerintah ngizini tapi orang tua antum tidak ngizini, itu jihad yang bid'ah. Pemerintah ngizini, orang tua ngizini, orang yang ngutangi antum tidak ngizini, antum telah berbuat bid'ah. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya punya utang sama Bang Beni, misalnya. Bang, saya mau berangkat jihad. Nah terus utangmu gimana? Lah utang saya berapa, Bang? Utangmu kan sama aku kan ada 20 juta. Ya gimana? Pokoknya saya pengen berjihad ini. Nggak bisa. Nanti kalau kamu mati yang nyaur siapa? Ya sudah abang ikhlaskan saja. Nggak bisa. 20 juta kok diikhlaskan gimana? Pokoknya saya nggak ngasih izin. Kamu lunasi utang dulu, baru kamu harap mati terserah sana. Kamu mau jihad terserah sana. Itu maksudnya. Tapi kalau Bang Beni nggak ngasih izin ke saya, kok saya nekat berangkat jihad. Itu bukan jihad, teman-teman sekalian. Berikutnya jihad itu tidak boleh membunuh wanita, orang tua, dan anak-anak. Itu nggak boleh dibunuh. Wanita, orang tua, dan anak-anak. Itu hebatnya jihad Islam. Jadi kaum muslimin itu seorang yang gentle, gagah. Dia hanya membunuh musuh yang memang memerangi kita. Anak-anak, wanita, orang-orang tua. Nggak boleh dibunuh. Tapi kalau orang ngebom, bisa milih nggak? Nggak bisa. Bleng, mati kabeh anak-anak. Bahkan sebagian pelaku bom itu adalah para wanita. Itu bukan jihad. Itu bid'ah dalam agama. Paham ya? Tapi banyak orang tertipu. Karena apa? Tudahis syar'iyah. Bid'ah itu menyerupai syariat. Sehingga keberadaan bid'ah itu hanya difahami oleh para penuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang ngaji. Di mana mereka berada? Di masjid ngaji, di kantor ngaji, ya, di kampus jalanan ngaji, di gunung ngaji, di telaga ngaji. Pokoknya kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngaji. Mereka yang memiliki basirah, ilmu. Oh itu dia berjihad, dia sesuai syariat. Enggak, dia bukan jihad. Dia tidak berjalan di atas metodologi Islam. Dia menyelisihi ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah. Begitu. Beribadah ya dengan nyanyi-nyanyian. Apakah antum bisa bayangkan Nabi dan para sahabat beribadah sambil joget-jogetan? Bisa bayangkan nggak antum? Na'udzubillahi min dzalik. Ulama kita aja nggak ada kayak gitu. Itu bagian dari bid'ah. Tapi dengan nyanyian ini kita jadi tambah khusyuk. Kita jadi tambah ikhlas. Patokannya itu bukan khusyuk, bukan ikhlas. Patokannya adalah ikhlas. Kemudian ibadah kita sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ingat dalam urusan ibadah. Kalau urusan dunia mau enggak, antum mau pakai merek mountaineering gear yang kayak apa juga dipersilahkan. Itu definisi bid'ah. Kita udah berapa menit ini? 29 menit. 20, saya tambahkan lagi ya. Tentang bahayanya atau dalil tercelanya bid'ah. Kenapa bid'ah itu kok menjadi sebab orang terusir dari telaga Nabi? Mana dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya kebid'ah itu sesuatu yang buruk di dalam agama? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 153. Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadza, dan bahwasanya ini sirati adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Itu kata kemarin saudara kita kan, Lombok itu artinya lurus, mustaqiman. Maka hendaknya para kaum muslimin wabil khusus kaum muslimin di Lombok ini mereka menempuh jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan yang ke kanan dan ke kiri. Jangan mengikuti jalannya orang yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian akan terpecah-pecah
terpencar-pencar, saling menjauh dari jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikum wassakum bihi. Inilah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Syekh Sa'id Al-Qahtani di dalam kitab beliau Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah mengatakan, Fassiratul mustaqim, jalan yang lurus itu huwa sabilullah alladzi da'a ilaihi. Itu adalah jalannya Allah, yang mana seluruh manusia diajak untuk menempuh jalan tersebut. Wa huwa sunnatu, dalam jalan yang lurus itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kullu ma sadara anin nabi, semua hal yang bersumber dari nabi. Min kaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat-sifat, khalqiyatan kanat am khuluqiyah, sifat fisik maupun sifat non fisik, itu semua disebut sunnah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabilu hiya sabilu ahli ikhtilaf. Afwan, wasubulu, adapun jalan-jalan tadi itu. Jadi kan Allah mengatakan ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jangan mengikuti jalan yang kanan kiri itu. Apa itu subul? Kata beliau, wasubulu hiya subulu ahli ikhtilaf al-haidin anis sirati wa hum ahli bidah. Yaitu jalannya orang-orang yang suka menyimpang keluar dari jalan yang lurus, yaitu jalannya para pelaku kebid'ahan. Fahadhil ayatu, maka ayat ini tashmalun nahya, mengandung larangan, an jami'i turuqi ahlil bid'ah, dari larangan dari mengikuti jalan-jalannya para pelaku kebid'ahan. Siapa mereka? Mereka umat Islam. Terus sikap kita kepada para ahli bid'ah bagaimana? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan itu ada dua secara umum, ya. Mereka sudah tahu tapi tetap ngeyel, atau mereka orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Maka bagi orang yang nggak tahu ini, kita harus berkasih sayang kepada mereka. Kita gandeng, kita kasih tahu dengan lemah lembut, kita kasih hadiah. Ya, makanya kita kemarin membagi-bagikan buku apa? Bekal religi seorang pendaki. Itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada umat Islam. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita para pendaki gunung yang keberadaan mereka itu kusur, ya, teramat sangat banyak. Hampir setiap gunung itu nggak pernah sepi loh. Apalagi hari-hari tertentu sampai macet cecet gitu ya. Itu apa namanya, dalil yang menerangkan buruknya kebid'ahan dan jeleknya perbuatan bid'ah tersebut. Berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbatul hajah yang sangat terkenal sekali. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara-perkara yang baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap yang bid'ah itu mesti sasar, mesti sesat. Dalilnya mana? Tadi dia mengikuti jalan ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak mengikuti jalan yang lurus. Maka setiap bid'ah itu mesti akan nyasar ke kanan, nyasar ke kiri. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang tersesat itu ujungnya mesti akan menuju ke neraka. Kecuali kalau dia sampai di tengah jalan, ada orang memberitahu, kemudian hatinya tunduk kepada dalil, dia kembali lagi ke jalan yang lurus, dia selamat. Gitu. Tetapi tidak boleh bagi kita memvonis orang-orang seluruhnya, orang Islam ya, yang terjerumus kepada kebid'ahan, dia mesti masuk neraka. Tidak boleh. Karena kita tidak akan tahu akhir dari kehidupan seseorang. Bisa jadi dia sebelum meninggal dunia dia bertaubat lalu diampuni oleh Allah dan dia masuk ke dalam surga. Belum tentu juga kita yang sudah ngaji, mengetahui sunnah ini akan masuk surga. Belum tentu. Ya, bisa jadi sebelum mati, ya Allah Subhanahu Wa Taala palingkan keimanan kita, lalu kita bergabung ke dalam kelompok-kelompok ahli bid'ah, membela orang-orang kafir, lalu kita mati dalam keadaan kekafiran. Bisa jadi nggak? Bisa. Maka kita tidak boleh mengklaim saya lah ahli surga, kamu ahli neraka, karena keadaan itu bisa berbalik. Iman itu tidak ada yang tahu. Hari ini kita beriman, mungkin besok
kita tidak beriman, atau tahun depan, atau 10 tahun berikutnya, ya. Dan terutama kepada para pemuda, ya, para pemuda yang nasya'a fi ta'atillah, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, mereka akan dinaungi. Karena para pemuda ini godaannya besar sekali. Badannya masih kuat, ya, fisiknya masih jos, nggak pernah sekalipun merasakan sakit. Belum pernah dicokot asu, belum pernah digigit asam urat. Gimana sih sakitnya asam urat itu? Belum pernah diopnam di rumah sakit, sehingga seolah-olah, wah, saya akan seperti ini terus-terusan. Saya akan bersenang-senang terus. Ya, para pemuda. Tadi para pemuda itu lebih mudah digelincirkan oleh setan. Makanya antum lihat di masjid-masjid, isinya pemuda apa penua? Penua, orang-orang yang jalannya sudah dayek-dayek. Para pemuda kemana? Wallahu ta'ala alam. Ya di mall, di jalanan, ya, dugem, ya narkoba, khomer. Nggak pernah ada pikiran sama sekali mempelajari agama Allah. Dan bisa jadi itu menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran, yaitu kufrul i'rad. Berikutnya, setelah kita memahami definisi bid'ah, kemudian dalil-dalil tercelanya bid'ah, kita juga harus memahami syarat diterimanya amal seseorang. Syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kenapa toh kita harus dalam hidup kita yang singkat ini, kenapa tidak kita habiskan saja untuk bersenang-senang? Yang penting kita menikah, bekerja, punya anak, ya, kemudian mati, selesai. Kenapa kita harus memperhatikan syarat diterimanya amal? Ya karena itu menentukan bejo cilakane menungso. Beruntung dan celakanya manusia kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang keberadaan orang-orang yang rajin melakukan ibadah tapi dia masuk neraka. Siapa yang tahu ayatnya? Ayatnya pendek sekali. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia lelah, letih, ya, melakukan amal ibadah. Apakah itu dia sangka jihad? Apakah dia sangka zikir? Apakah dia sangka itu sholat? Apakah dia sangka itu iman? Dia menyangkanya itu sebagai jihad, menyangkanya sebagai zikir, menyangkanya sebagai puasa, menyangkanya sebagai sebuah keimanan. Tasla naron hamiyah. Tapi kalau di akhirat dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kok dia sangka itu sholat? Dia misalnya melakukan sholat tetapi hanya karena pekewu sama mertua. Kok sholat ngapa? Pekewu rumah mertua, aku wis dikukup kok masa ora sholat. Kalau ora dikukup nah aku dadi woh gitu misalnya. Ini dia capek melakukan sholat tapi nggak dapat apa-apa. Rubba qa'imin laisa lahu min salatihi ila sahar. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali lelah dan letih. Wa rubba sha'imin. Berapa banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Seperti orang puasa pati geni, puasa ngerowot, dikiranya ibadah. Puasa wisol, tiap hari puasa terus. Padahal nggak boleh tiap hari puasa terus. Kecuali bulan Ramadan. Di luar itu nggak boleh tiap hari puasa terus. Paling banter itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, puasa lagi, enggak, puasa lagi, enggak. Gitu. Kalau dia puasa terus, dia amilatun nasibah, capek beribadah, tasla naron hamiyah tapi masuk neraka. Masa saya berdosa gara-gara saya puasa? Enggak. Sampean tidak berdosa gara-gara puasa, tapi sampean berdosa karena membuat aturan baru di dalam agama. Padahal yang berhak membuat aturan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun enggak berhak. Nabi hanya menyampaikan risalah Allah kepada kita. Jadi Allah pembuat syariat, Nabi mengajarkan syariat, kita memiliki kewajiban tunduk dan patuh kepada syariat tersebut. Contoh yang zikir, dikiranya dia zikir, ya, tapi ternyata enggak. Ternyata tidak diterima oleh Allah. Karena saya punya teman, ya, sering saya ceritakan, ya. Dia disuruh ayahnya tuh tiap malam selama 7 malam berturut-turut berzikir la ilaha illallah 5.000 kali. Zikirnya harus di halaman rumah. Zikirnya harus tengah malam. Zikirnya harus sembari tergeletak di halaman rumah. Dan zikirnya harus 5.000. Kalau zikir itu ibadah bukan?
ibadah. Tapi saat tata cara ibadah itu bikin aturan sendiri, membuat aturan sendiri, saat itu zikir itu berubah menjadi bid'ah. Mana dalilnya zikir itu harus jam 12 malam? Mana dalilnya zikir itu harus 5.000? Angka 5.000 dapat dari mana? Mana dalilnya zikir itu harus telentang? Mana dalilnya zikir itu harus 7 malam berturut-turut? Saat dia melakukan ritual itu di malam yang ke-7, cerita dia ya, tiba-tiba bintang di langit itu turun. Ngeng, masuk ke dalam dirinya, bleng. Setelah itu teman saya ini, dia cerita, dia bisa melihat ada tuyul itu lari di atas air gitu. Setelah itu dia sering kesurupan. Kalau ibadah itu yang datang apa? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, tentram, damai. Saat beribadah kok sering kesurupan, berarti itu bukan ibadah. Tapi itu ibadah yang dicampuri oleh apa? Kebid'ahan tadi itu. Madu yang dicampur racun, itu yang dia minum. Itu. Maka kita harus mengetahui syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Jangan sampai kita udah capek-capek sholat, capek-capek zikir, capek-capek baca Quran. Ada baca Quran bid'ah? Gimana? Tiduran? Di kuburan. Ya, baca Quran di kuburan. Terus baca Al-Fatihah 1 nafas. Baca ayat kursi 1 nafas. Baca surat Al-Baqarah 1 nafas. Aku orang ngomong lihat. Sebatang 2 batang kalau itu ya. Itu apa namanya, amal ibadah yang dilakukan tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat. Jadi syarat diterimanya amal 1, harus apa yang pertama? Islam dulu. Harus Islam. Mukmin muslim. Kalau orang apa namanya tidak beragama Islam, dia sedekah sebesar gunung Uhud juga nggak akan diterima. Ya. Mana dalilnya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa membawa agama selain Islam tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati, dan kelak di akhirat minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau pengen amal ibadah kita masuk Islam. Ada teori mengatakan, wah Allah itu kok tidak adil ya. Lah kenapa? Orang-orang kafir dia itu baik hati, suka menolong, rajin menabung, menghormati guru, menyayangi teman. Masuk dia masuk neraka hanya gara-gara mangani wa asu misalnya. Tapi kan dia orang baik, ada pengemis kasih duit, ada orang cacat diopeni, dikasih nafkah. Masuk dia masuk ke dalam neraka. Berarti Allah kan tidak adil. Jawabnya Allah itu maha adil. Dr. Zakir Naik itu memberikan ilustrasi begini. Ada mahasiswa daftar ke universitas. Daftar, bayar SPP, ikut kuliah, garap tugas, nulis skripsi, lulus. Ada satu mahasiswa juga gitu. Ikut kuliah, garap tugas, ya, nulis skripsi, KKN, tapi begitu wisuda nggak dikasih ijazah. Loh, ini Pak Rektor ini nggak adil. Kenapa? Teman-teman saya semua dikasih ijazah di wisuda. Kok saya enggak? Nilai saya bagus. Saya kuliah masuk terus. Saya nulis skripsi. Kok saya enggak dikasih ijazah? Rektornya menjawab, karena dulu kamu tidak daftar. Coba. Kamu tidak daftar. Kira-kira rektornya adil apa tidak? Adil sudah. Tapi kan saya capek kuliah. Lah sing ngongkon sapa? Yang nyuruh kamu kuliah sapa? Wong kamu enggak daftar kok kamu kuliah. Kamu enggak daftar kok kamu nulis skripsi. Aku iki wong apa piye? Sama juga orang beramal ibadah. Dia harus daftar dulu. Carane daftar gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru diterima amal ibadahnya. Baru diterima skripsinya. Baru dikasih ijazah kan gitu. Baru dimasukkan ke dalam surga. Kamu capek amal ibadah kayak apa kalau nggak masuk Islam nggak akan diterima. Jelas ini ya. Ini semua sekte Islam menerima itu. Syarat yang kedua ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ya peribadahan mereka kepada Allah Ta'ala.
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku, aku persembahkan seluruhnya kepada Allah. Kalau ada orang menyembelih hewan, dipersembahkan kepada Dewi Rinjani misalnya, dia tidak akan diterima. Atau membelih potong kebu, dipersembahkan kepada Nyi Roro Ngibul, tidak akan diterima. Nyi Roro Ngibul itu. Tapi harus dipersembahkan untuk Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta perlindungan. Jangan pernah sekali-kali minta perlindungan kepada dedemit, kepada lelembut. Umat Islam minta perlindungan hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa jin penunggu telaga, jin penunggu pelawangan, jin penunggu samit, jin penunggu sembalun, jin penunggu torean, enggak ada urusan kita. Karena kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pendaki yang bertauhid itu bergenggeng dia. Awas itu ada sarang demit, Mbak Men, sarang demit. Dia numpang, kita juga numpang. Apa lo? Gitu. Sama-sama numpang di bumi Allah. Kewajiban kita beribadah kepada Allah. Syarat yang ketiga, amal ibadah yang diterima yaitu al-mutaba'ah. Mengikuti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah masuk Islam, kita ibadahnya ikhlas, tapi ibadah kita tidak mengikuti aturannya Nabi, nggak akan diterima. Jadinya apa? Amilatun nasibah tasalanaron. Capek beribadah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi. Nah, berkaitan dengan mutaba'ah ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam syarah hadis Arba'in, ya, syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahwa kesesuaian ibadah kita dengan ibadah Nabi itu satu hal yang harus. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ibadah itu ditolak. Itu. Nabi juga mengatakan, khudzu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik-manasik kalian. Kalau teman-teman haji, teman-teman umroh, ini ritual haji, ritual umroh semua harus cocok dengan aturannya Nabi. Enggak ada Nabi mengajarkan musab-musab Ka'bah, nangis diambungi Ka'bah. Yang dicium itu hanya satu, Hajar Aswad. Jangan cium-cium Ka'bah, nangis itu enggak boleh itu. Ya. Kemudian tanah dibagi, tolah-toleh, nggak ada orang ngambil tanah, dikantongi, dibuntel kain kafan, gojimat, ini bacaan jerat, moncrot gitu. Ini nggak boleh seperti itu. Salat antara di sofa di Marwah. Salat antara sofa dan Marwah. Ragam bid'ah saat manasik itu banyak sekali. Kemudian apa ini namanya? Raup ya, pakai air zam-zam dipakai buat raup, wadus, biar badannya itu saya adalah zam-zam man gitu. Saya adalah manusia zam-zam. Nggak ada itu para sahabat melakukan itu. Ya. Yang disunahkan adalah meminum air zam-zam. Kalau lelah diguyur gitu. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan mutaba'ah ini, Al-Imam Ibnu Utsaimin mensyaratkan ada 6 hal. Ya, jadi ibadah kita itu harus mencocoki syariat Nabi dari 6 sisi. Yang pertama dari sisi tempatnya. Saat kita melakukan ibadah, tempatnya harus cocok dengan tempat yang diperintahkan oleh Nabi. Seperti orang tawaf. Tawaf itu hanya boleh di Ka'bah, nggak boleh di tempat lain tawaf. Antum tawaf misalnya pelari trial namanya. Trial ya. Saya pengen mengelilingi Gunung Rinjani 7 kali misalnya. Setiap kali melewati sembalun memberi isyarat gini terus dicium. Itu enggak boleh kayak itu. Atau tawaf mengelilingi pohon besar keramat, enggak boleh. Mengelilingi rumah. Keraton. Mengelilingi benteng, mengelilingi macam-macam. Enggak boleh. Jadi tempat ibadah harus cocok dengan sunnah Nabi. Kalau tawaf ya di Ka'bah, ibadah haji ya di Mekah. Yang kedua, mencocoki sunnah Nabi dari sisi waktunya. Dari sisi waktu.
Kalau buka itu setelah matahari tenggelam. Nanti aja saya nunggu bintang gemintang bermunculan supaya yakin kalau ini sudah malam. Bid'ah itu puasanya dia. Puasanya bid'ah dan tidak diterima. Ya, sebagian sekte Syiah melakukan itu. Dia tidak mau berbuka puasa kecuali setelah melihat bintang di langit itu. Baru dia mau berbuka. Itu puasa bid'ah. Syekhul Islam menjelaskan buka puasa itu boleh setelah bulatan matahari ini. Bulatan mataharinya itu sudah tenggelam. Dan kita bisa mengeceknya saat kita di laut. Kalau sudah tenggelam, selem, meskipun ada semburat sinar matahari yang ke atas, itu sudah masuk maghrib. Kita sudah boleh makan. Dan disarankan bagi orang yang adzan minum dulu. Iya. Jangan acara buka puasa dia adzan, temennya dia tolak ayalah sholat. Itu adzannya jadi nggak khusyuk kan? Dia minum dulu biar hilang rasa haus, baru kemudian adzannya bisa khusyuk. Waktu dan tempat dan waktu. Yang ketiga kaifiyah, tata cara ini. Zikir itu dengan dengan sir secara asal. Kecuali zikir setelah sholat kadang-kadang itu dibaca jahar, itu sunnah. Jadi kadang-kadang teman-teman menjaharkan itu, tapi tidak jama'i ya, sendiri-sendiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sunnah teman-teman sekalian. Ya, jadi tata cara ibadah kita harus cocok dengan tata cara ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ngangkat tangan itu dalam berdoa, ngangkat tangan begini diterangkan oleh para ulama. Sejajar pundak atau sejajar telinga atau begini, punggung menghadap ke kiblat atau sejajar telinga. Itu namanya doaul mas'alah. Ya, bukan doanya begini sambil goyang-goyang begini. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Itu orang genduren itu. Ya, bukan orang berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pakai goyang-goyang. Jadi tempatnya, waktunya, tata caranya. Yang keempat adalah sebabnya. Kenapa kamu sholat saat memasuki masjid? Ya, Nabi menjadikan masuk masjid itu sebagai sebab untuk melakukan sholat. Setiap orang yang datang ke Segara Anak, dia harus sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul Segoro misalnya. Atau Tahiyatul Danau, gitu. Nggak ada. Atau antum mau sholat Idul Fitri, sebelum duduk sholat. Sholat apa? Tahiyat lapangan. Nggak ada ya. Jadi sebabnya ini harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima apa? Jenis. Saat kita berkurban, jenisnya itu harus sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau antum berkurban menyembelih kuda, itu berarti antum berbuat bid'ah. Tidak akan diterima, bahkan dapat dosa. Karena Nabi nggak pernah kurban pakai kuda. Ada kuda nggak di zaman Nabi? Ada. Halal apa haram kuda itu? Halal. Kenapa Nabi tidak berkurban dengan itu? Ya itu bukan syariat. Kalau pengen berkurban sesuai syariat, potonglah unta, sapi kerbau, kambing ataupun domba. Kurban belajaran. Ya kan liwat jaran kan lebih berenergi, lebih enak. Kena nggo jamu, ya sikile mancal-mancal. Dan harganya lebih mahal. Duit yang saya pakai beli juga duit halalan thayyiban mubarakan fi. Masa saya berdosa gara-gara saya sedekah daging kuda? Jawabnya tidak dosa karena bersedekah, tapi berdosa karena membuat aturan sendiri dalam beribadah. Menyelisihi aturan Nabi dari sisi jenis. Kemudian yang keenam apa ya? Waktu. Oh iya, jumlah. Harus sesuai dengan syariat Nabi dari sisi jumlah. Kalau tawaf di Ka'bah ya 7 kali. Wah, Allah tak kasih murah, saya pengen 15 kali. Itu malah jadi bid'ah ujungnya. Sofa Marwah berapa kali? 7 kali. Dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari Sofa selesai di Marwah. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Ya, angkanya sudah pakem. Jangan juga menentukan bilangan-bilangan sendiri yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi. Seperti kamu zikir harus 5.000. Harus 5.000. Harus 5.000. Ini dalilnya dari mana? Bilangan maksimal yang ditentukan oleh Nabi itu 100 teman-teman sekalian. Saat berzikir.
Coba antum cari dalam hadis-hadis Nabi. Apakah Nabi memerintahkan berzikir lebih dari 100? Tapi boleh nggak berzikir lebih dari 100? Boleh, tapi jangan membatasi bilangan tertentu. Paham? Antum mau baca la ilaha illallah, la ilaha sak kembangnya silahkan. Tapi jangan la ilaha illallah minimal harus 5.000. Minimal harus 5.000. Lah minimal 5.000 itu loh dalilnya mana? Makanya yang ada malah dia Kecinan. kejinan, kesurupan, kerasukan setan. Setan datang. Makanya para ulama salaf mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat, saya tahu saya itu maksiat. Saya ngerti saya berdosa. Suatu saat saya akan bertobat. Tapi nek pelaku bid'ah, sampean tobat. Jangan melakukan zikir seperti itu. Lah aku ki zikir akan tobat. Kamu yang bertobat melarang orang zikir. Kamu yang bertobat melarang orang ziarah kubur. Kita tidak melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya satu, mendoakan orang mati. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, mengingat-ingat mati. Ziarah kubur pengen supaya usahanya sukses. Ziarah kubur pengen baca Quran di kuburan. Sholat di kuburan. Itu yang dilarang. Tapi ziarah kubur sesuai syariat itu sangat bagus. Jadi teman-teman kalau nggak membiasakan diri ziarah kubur, mulai sekarang biasakan ziarah kubur untuk mengingat mati. Itu syarat diterimanya apa? Amal. Sudah berapa menit kita? 57. 57, sisa waktu yang ada saya ingin menyampaikan secara ringkas penyebab orang-orang itu melakukan kebid'ahan. 1. Al-jahlu. Kejahilan. Kebodohan. Karena orang tidak mau mengkaji ayat Allah, tidak mau mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obsesinya yang paling tinggi itu adalah mengumpulkan harta. Ngaji ra penting nggih apa ngaji? Buat apa kita ngaji? Kayak orang sugih. Ya. Tidak bikin seneng, mendingan hura-hura. Yang kedua ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Saya tuh pernah ketemu sama seorang waktu saya kursus bahasa Inggris di sebuah tempat kursus itu English area. Teman saya itu namanya Amin, mohon maaf ya. Kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Jadi Amin ini tiap hari puasa terus. Tiap hari puasa terus. Tapi dia tuh orangnya baik. Saya tanya, Min, ada apa? Kamu itu cinta nggak sama Al-Quran? Oh, saya cinta mati sama Al-Quran. Itu kan kitab suci umat Islam. Kamu cinta nggak sama Nabi? Oh, saya cinta sama Nabi. Nabi Muhammad itu orang nomor 1 yang paling saya cintai. Kamu tahu nggak kalau puasa tiap hari itu di dalam Al-Quran nggak ada. Nabi itu juga nggak pernah puasa tiap hari sepanjang masa kayak kamu ini. Dia bilangnya gimana? Oh, kalau untuk urusannya saya nggak mau tahu. Pokoknya kiblat saya kiai saya. Kiai saya nyuruh saya tuh puasa tiap hari. Jadi saya puasa tiap hari karena kiai saya itu jauh lebih ngerti terhadap Al-Quran. Jadi selama kiai saya nyuruh saya akan, itu namanya ittibaul hawa dan at-taqlidul a'ma. Apa namanya? Membabi buta di dalam mengkultuskan seseorang yang dia itu tidak maksum. Tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Kemudian at-ta'alluqu bisyahwat. Dia senantiasa bergantung kepada syahwatnya. Itu menjadi sebab seseorang melakukan bid'ah. Gimana contohnya? Ya orang yang suka berzina, ketemu orang Syiah. Nikah mut'ah boleh? Boleh, itu amal ibadah, amal soleh. Seneng nggak? Seneng. Seneng dong. Waduh, kamu nikahi, aku akan menikahi kamu dengan mahar 100.000 selama 3 hari. Itu menurut sekte Syiah sah, dan itu pusatnya sekarang ada di negara Iran. Ya. Dan Syiah itu agama bikinan orang Yahudi. Kemarin ada orang Yahudi mati kan, katanya otaknya pisah dari kepalanya, jatuh di Kawah Rinjani. 2 bulan yang lalu apa ya? Jatuh. 180 katanya. Jatuhnya itu. 180 meter jatuh. Mas Rizky termasuk ikut yang evakuasi. Ketika ada itu orang dari Israel yang jatuh ke kawah itu. Kemudian juga al-i'timad 'ala al-aqlil mujarrad, bersandar kepada kemampuan akal semata. Ini saya perlu menjelaskan agak panjang berkaitan dengan akal ini. Akal manusia itu hebat apa lemah? Lemah.
Akal manusia lemah. Apa buktinya? Kita tidak mengetahui jumlah idep bulu mata yang tiap hari kita lihat. Siapa yang tahu jumlah bulu matanya? Enggak ada. Menurut saya itu 60. Kalau enggak percaya silahkan dihitung. Saya enggak mau ngitung. Ya. Akal kita mampu enggak menghitung jumlah pori-pori di dalam tubuh, di seluruh tubuh kita? Mampu? Enggak usah pori-pori. Seluruh rambut yang tumbuh di badan kita. Wong bulu mata aja enggak tahu, apalagi seluruh rambut. Itu menunjukkan lemahnya akal. Jadi jangan pernah menuhankan akal. Apalagi menolak ayat karena enggak masuk akal. Menolak hadis karena tidak masuk akal. Orang-orang kafir Quraisy itu menolak Nabi Isra Mi'raj karena menurut mereka enggak masuk akal. Nah, Nabi Muhammad ini gila. Ya, enggak masuk akal. Dia masuk dari Mekah menuju ke Palestina lalu terbang ke langit 7, kembali ke Mekah hanya dalam waktu semalam. Muhammad ini gila, enggak masuk akal dia. Itu perilaku orang-orang kafir Quraisy. Tapi umat Islam selama ada ayatnya, hadis Nabi sahih, mereka akan menerima itu tanpa babi bu lagi. Sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang kafir, sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami maksiat. Kami enggak mau menerima hadis Nabi. Gitu. Ya, jadi sampai-sampai seorang yang dianggap cerdas namanya Fakhruddin Ar-Razi, itu pentolan ilmu kalam, di akhir kehidupannya dia bingung, ruwet. Dia membuat syair, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adha wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kesudahan dari orang yang senantiasa mengedepankan akal adalah kebingungan, muter-muter. Ya. Kemudian arwahnya terasa liar. Antum lihat orang-orang liberal, liar enggak mereka? Liar. Seluruh larangan agama diterjang sama dia. Masa LGBT kok enggak boleh, enggak masuk akal. LGBT itu kan panggilan hati. LGBT itu adalah seorang lelaki yang terperangkap dalam diri seorang wanita yang terperangkap dalam diri wanita. Mereka tuh nggak mau jadi LGBT, tetapi itu panggilan lubuk hati yang paling dalam katanya. Mereka nggak bisa mengingkari hati nurani. Itu bukan hati nurani, itu setan itu. Sehingga mereka melegalkan LGBT. Nikah beda agama nggak apa-apa, nikah sesama jenis nggak apa-apa, bahkan di luar negeri menikah dengan anjing pun nggak apa-apa. Ya. Jadi pengantin laki-lakinya itu misalnya namanya Nelson apa siapa, pengantin wanitanya itu Kire. Naudzubillah min dzalik. Ya, kepada Mbak Kire dipersilahkan untuk menyuapi suaminya. Aduh, wong edan. Ini menurut mereka itu masuk akal gitu. Itu akal yang rusak. Maka jangan pernah menilai ayat, menilai hadis dengan akal kita. Kita ini siapa kok menilai Allah? Aturan Allah dinilai sama kita. Kita yang dinilai oleh Allah, bukan kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang dan banyak sekali manusia itu berlandaskan akal sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Syekhul Islam di dalam kitab Dar'ut Ta'arudi Aqli wan Naqli mengisahkan Nabi Nuh yang mengajak anaknya beriman naik ke dalam kapal. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ini ayat Al-Quran ya. Wahai anakku, mari ikut naik ke kapal bersama kami. Ini panggilan wahyu. Ini syariat Allah. Wahai anakku, mari beriman. Kamu naik kapal bersama kami supaya selamat. Tapi anaknya Nabi Nuh ini membantah wahyu tadi dengan akalnya. Apa dia bilang? Sa'awi ilal jabal. Saya akan mendaki gunung. Jadi Nabi pun mendaki gunung Uhud. Orang kafir ada juga mendaki gunung. Tinggal kita termasuk pendaki yang bertauhid apa pendaki yang kelenean gitu. Sa'awi ilal jabal. Saya akan naik ke atas puncak gunung. Ya'simuni minal ma' yang akan melindungi aku dari banjir bandang. Lihat, syariat datang ditolak dengan akal. Apa yang terjadi? Fahala bainahumal mauju, keduanya dipisahkan oleh gelombang yang sangat besar. Wa kana minal mughraqin.
anaknya Nabi Nuh ini termasuk ke dalam orang-orang yang binasa dan celaka. Lalu Syekhul Islam bilang begini, demikianlah nasib setiap orang yang menolak wahyu Allah dengan akalnya, maka ia akan terjerumus ke dalam kebinasaan, ke dalam kecelakaan. Ya. Karena dia menolak syariat dengan akalnya. Maka jangan pernah. Kalaupun kita belum bisa menerima syariat itu, minimalnya kita diam. Jangan malah membantah dengan akal kita. Wah, masuk pakai jilbab. Jilbab itu kan untuk orang-orang Arab, banyak debu. Sehingga kepalanya dijilbabi biar nggak kena debu. Oh, kita di Indonesia subur makmur kok pakai jilbab. Jadi jilbab itu nggak usah, nggak wajib. Itu orang yang menolak syariat Islam dengan akal. Dia akan binasa. Dia akan terjerumus ke dalam apa? Hawa nafsu, kebid'ahan terus menerus, dan Allah tidak memberi petunjuk sampai akhirnya dia dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya at-taqlidu wa ta'assub. Ya, taklid membabi buta dan fanatik kelompok. Fanatik sekte, fanatik aliran. Ada nggak orang fanatik? Banyak. Wong itu keren nih, Wan. Dia sudah gabung sama ormas tertentu, ya majelis taklim tertentu, sekte tertentu. Pendapatnya itu bertentangan dengan dalil. Dia lebih mengikuti ormasnya. Dia lebih mengikuti sektenya. Tidak peduli dengan dalil. Tidak peduli dengan ayat. Tidak peduli dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada satu sekte itu menolak adanya syafaat Nabi. Dia memberikan doktrin kepada pengikutnya begini, bahwa orang Islam yang masuk neraka tidak akan pernah bisa keluar selama-lamanya. Ada dalilnya nggak? Ada, kata dia. La tufattahu lahum abwabus sama, wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Ahli neraka itu tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, dan mereka tidak akan pernah bisa masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Sehingga sekte ini memiliki keyakinan bahwa ahli neraka itu tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Terus bagaimana dengan syafaat Nabi? Ada orang masuk neraka diberi syafaat lalu dia dientaskan, dimasukkan ke dalam surga. Enggak peduli. Itu kan hadis. Sedangkan ini kan ayat. Ayat bertentangan dengan hadis. Kita pakai ayatnya, hadisnya dibuang. Dia menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuduh seolah-olah ada pertentangan antara hadis dengan ayat. Padahal nggak mungkin ada. Wong ayat itu asalnya dari Allah. Hadis juga asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu. Kenapa? Ya karena dia ta'assub dengan kelompoknya. Enggak. Menurut kelompok saya orang masuk neraka tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Dan antara hadis dan ayat itu tidak bertentangan. Di dalam tafsir At-Tabari, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi memberi pengajian. Lalu mengatakan orang Islam yang masuk neraka itu nanti bisa keluar kalau dosa-dosanya sudah disucikan. Ada orang datang lelaki, wahai sahabat Muhammad, teori yang kamu ajarkan ini kalau ditimbang dengan ayat Al-Quran, gimana? Ayat yang mana, kata beliau? Ayat ini, sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Apa kata Jabir? Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ayat itu turun untuk orang-orang kafir, turun untuk Yahudi dan Nasrani. Orang kafir kalau masuk neraka tidak akan dibukakan pintu langit, tidak akan pernah bisa masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Itu khusus untuk orang kafir. Kenapa kamu tembakkan kepada orang Islam? Itu pangkal kesesatan. Dan yang disayangkan, sekte ini sampai sekarang masih ada. Ya, khawatirnya kelak mereka akan diusir kalau tidak bertaubat dari pemikirannya tersebut, diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita sendiri juga tidak ada jaminan kelak kita tidak akan diusir, tetapi setidaknya kita mengetahui informasi ini sebagai bentuk motivasi agar kita lebih rajin mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman, mengamalkan dan mendakwahkannya kepada orang-orang di sekitar kita, kemudian meminta istiqomah, meminta eksis kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kelak dimatikan, dicabut roh kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan kita itu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di telaga beliau, lalu diizinkan untuk meminum air tersebut sehingga kita terhindarkan dari rasa haus
selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja teman-teman materi pengajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman yang telah ikut program Volcano Ngaji ke-7 di Gunung Rinjani ini. Terima kasih juga kepada Aliman TV yang ikut merekam pengajian ini ya, meskipun reporternya agak tele-tele juga. Ya semua kita tele-tele ya. Kemudian kepada LGR ya, Los Gak Rewel, kepada apalagi Gendis ya. Nah, ini Gendis Mitra Selaras. Kemudian ada Zen Cars, jual beli mobil bekas. Ada pusatlaundry.com. Ada apa ini? Apa ini? Aparel. HDMR Aparel. Ada apa ini? Ikimayu Homestay. Ada Tasnim. Ada Astaga Stiker. Mifilfil Warung Jurang. A3 Property. Aviato Gria Lele. Ada Alifah Hone. Shelter Garut. Fitrah Kebab dan semua kalangan yang ikut mensukseskan terlaksananya Volcano Ngaji di Gunung Rinjani. Kutunggu engkau di Telaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua dengan kebaikan pula dan mengganjar surga. Terima kasih juga kepada tim Shelter Garut ya, para porter, Pak Dokter dan tim medis yang ikut mengawal kita sampai di titik ini. Insya Allah nanti sampai di Torian juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, istiqomahan, rezeki yang barokah. Amin. Ya, cukup buat beli rumah. Ya, ada sisanya buat beli sawah sama ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.